Media NU Punggi, meneguhkan ukhuwah, menebar dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa di rumah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya tasih dikai kesempatan dening Allah saged menangi wulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini merupakan bulan donga-donga sampean gampang diijabahi kali Gusti Allah, ibadah-ibadah sampean pahalane dilipat gandakan, diundakno karo Gusti Allah. Mula apabila setelah bulan Ramadan kita tidak bisa menemui ampunan Allah, berarti kita piyambak sing saking kebajute. Soale pangapurane Allah di bulan Ramadan pun dibeber. Kangge sinten kemawon sing purun tobat dhateng Allah, disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini ada kewajiban yang wajib kita jalankan bagi umat Islam sing wis umum geniku ngelakoni poso bulan Ramadan, yang mana dalam puasa niki ada 3 rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama yaitu niyatun lailan di kulli yaumin fil fardi. Yang pertama, di dalam puasa ini kita wajib niat di waktu malam setiap hari, setiap malam puasa Ramadan, pokoknya sebelum subuh ini waktunya niat. Nah, jadi mulai maghrib sampai sebelum subuh ini waktunya niat. Apabila kita lupa niat, tidak niat di waktu malam itu, maka puasa kita tidak sah dan wajib qadha. Dan untuk solusi, barangkali kadang-kadang kita lupa, tidak niat, maka boleh kita niat sebulan penuh, yaitu ittiba dengan mazhabnya Imam Malik. Contohnya di taraweh yang pertama, di taraweh bulan puasa yang pertama, taraweh yang kaitan dhewe nika, sampai niat saya niat berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan mengikuti mazhabnya Imam Malik. Wajib disertai mengikuti mazhabnya Imam Malik waktu niat untuk sebulan penuhnya ini. Karena apa? Karena kita mazhab Syafi'i. Maka tatkala kita niatnya ini intikal mazhab mengikuti mazhabnya Imam Malik, maka kita wajib disertai ittiba'an di Malikin, yaitu kita niat ittiba mengikuti mazhabnya Imam Malik. Ini hanya untuk berjaga-jaga barangkali kita lupa. Andaikan sekarang niat sebulan penuh, maka untuk setiap malamnya tetap kita niat. Cuma tatkala kita lupa, maka puasa kita tetap sah karena pernah niat sebulan penuh dengan mengikuti mazhabnya Imam Malik yang sebulan penuhnya. Yang tiap harinya ya kita mengikuti Syafi'iyah biasanya. Apabila pada malam pertama kita tidak niat sebulan penuh, hanya niatnya tiap malam saja, maka sekali waktu kita lupa akan niat, maka besok puasa kita tidak sah. Atau niat tapi kebablasan subuh baru niat.
maka tidak sah juga. Pokoknya niatnya ini sebelum subuh. Nah, ini agar puasa kita walaupun lupa niat nantinya itu puasa kita tetap sah. Di dalam awal Ramadan, malam Ramadan yang pertama, kita niati puasa sebulan penuh, ittiba datang madzhabnya Imam Malik. Lantas yang kedua yaitu watarku muftirin, meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa, yaitu memasukkan benda apapun dari luar ke dalam. Manfaat, masukkan makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam telinga, masukkan sesuatu ke dalam hidung, sampai ke dalam yang tidak bisa dilihat dari luar, itu termasuk dalam. Jadi memasukkan barang luar ke dalam itu, contohnya telinga ya, yang dianggap bolongan temerus itu telinga, hidung, mulut, lantas bolongan kubul dan dubur, lubang kubul dan dubur. Ini tidak boleh kemasukan apapun dari luar ke dalam. Lah bagaimana kalau kita kadang-kadang pakai kilen-kilen ya, bahasa Jawanya kili-kili kuping ini. Kili-kili kuping ini sama lihat, kalau kili-kili suatu misal ada kertas dipelintir-pelintir dimasukkan telinga untuk kili-kili. Ini kalau sampai ke dalam pada tempat yang tidak bisa dilihat dari luar, ini berarti sudah masuk ke dalam. Ini puasanya batal. Tapi kalau sama jari-jari tidak. Jari-jari gak bisa ke dalam. Loh. Tapi kalau sama bulu ayam yang dipelintir atau kertas dipelintir dimasukkan, kalau masuknya ini sampai pada tempat yang tidak bisa dilihat dari luar, yaitu namanya anggota dalam, ini membatalkan puasa. Lantas tatkala kita istinja, ini juga hati-hati. Jadi yang kena air itu tempatnya istinja saja. Tempatnya cewek ini ya boleh kena air. Kalau sampai ke dalam juga membatalkan puasa. Tatkala kita cawi ini. Habis BAB kita cawi, kalau sampai melebihi dari tempatnya cawi, tempat yang wajib disucikan tatkala cawi sampai ke dalam, maka puasanya juga batal. Karena itu termasuk manfaat. Lantas kalau mulut, ini tenggorokan ke bawah. Kalau mulutnya saja tidak apa-apa. Andaikan ada selilit, ada habis kumur-kumur. Kalau hanya sebatas di dalam mulut, ini termasuk anggota luar. Dilempehkan lagi tidak apa-apa. Cuman kalau sampai ke dalam, ini yang membatalkan puasa. Lah bagaimana tatkala kita mandi? Mandi, lantas telinga kita kemasukan air. Ini kadang sering terjadi. Lah ini dilihat mandinya itu termasuk yang mandi ada hubungannya dengan ibadah apa enggak. Walaupun tidak ibadah fardu, mandi sunnah, mandi Jumat, contohnya mandi jinabat yang fardu. Ini andaikan kemasukan air, kalau ada hubungannya dengan ibadah mandinya itu walaupun ibadah sunnah, ini ma'fuan anhu, dimaafkan, dalam arti puasanya tetap sah walaupun bukan mandi fardu.
andaikan telinganya kemasukan air. Tapi kalau mandi hanya sekedar pokoknya mandi, tidak ada hubungannya dengan ibadah mandi Jumat atau mandi jinabat, maka kalau kemasukan air puasanya batal. Nanti yang dimaafkan itu hanya mandi yang mandinya itu ada hubungannya dengan ibadah. Apabila kemasukan bukan dimasuki loh ya, kemasukan air, maka ini dimaafkan. Puasanya tetap diteruskan, sah. Lantas yang membatalkan puasa tadi puasa juga yaitu kita tatkala di siang bulan Ramadan kita jima, kita bersetubuh, ini puasanya batal, bahkan nanti wajib kena denda puasa 2 bulan berturut-turut. Dan saat dia puasa di siang hari kok batal karena jima. Kalau batal karena makan, karena ini berdosa, dosa besar dan wajib qadha. Tapi kalau karena jima ini ada takdirnya, yaitu nanti wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Selain qadhanya berarti 2 bulan lebih 1 hari. Di bawah 2 bulan dan ditambah 1 hari untuk qadha. Dan semuanya itu apabila dilakukan dalam keadaan sadar atau ingat tatkala dia itu puasa. Kalau lupa tidak masalah, makan lupa walaupun habis 2 piring. Pertama puasa makan lupa pagi-pagi karena makanannya enak-enak, maka imbo 1 piring lupa kalau puasa. Lantas embo lagi 1 piring lagi, tambah kopi, tidak apa-apa. Asalkan dalam keadaan lupa. Setelah itu, loh iya saya puasa, teruskan saja puasanya. Karena pada waktu itu dilakukan dalam keadaan lupa. Ya, semuanya tadi melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi. Apabila dilaksanakan dengan sadar batal puasanya, apabila tidak dilaksanakan dalam keadaan lupa maka puasanya tidak batal. Dan perlu diingat niatnya tadi wajib niat, tempatnya niat di hati. Mulut walaupun berkata, berbicara, melafadzkan niat tapi hatinya tidak bilang, hatinya tidak membunyikan niatnya di dalam hati, maka niatnya tidak sah. Hati niat itu mulut tidak mengucapkan asalkan hatinya berkata saya niat, hatinya berkata begitu, saya niat puasa mendatangi fardunya bulan Ramadan. Walaupun mulutnya tidak mengatakan maka sah. Malah sebaliknya mulut mengatakan, melafadzkan niat tapi hatinya tidak ikut niat, maka niatnya ini yang tidak sah. Dan diingat niatnya di waktu malam setiap hari. Dan untuk jaga-jaga barangkali lupa, maka di malam yang pertama kita niat 1 bulan mengikuti mazhabnya Imam Malik. Lantas tiap hari kita tetap niat, cuman sewaktu kita lupa maka puasa kita tetap sah karena di malam pertama sudah pernah niat puasa 1 bulan. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan atau kelebihan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.